Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wesa Atarsah, NPM 2121010153. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 7 dan kelompok 8, mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Materi dari kelompok 7 yang berjudul Kedudukan Al-Quran sebagai Sumber Hukum serta Sunnah dan Fungsinya. Pengertian sumber dan dalil. Hukum. Kata sumber hukum Islam merupakan terjemah dari kata bahasa Arab masdar al-hukum atau jamaknya mashadir al-ahkam. Kata tersebut tidak diketemukan dalam kitab-kitab hukum Islam yang ditulis oleh ulama-ulama fikih dan usul fikih klasik. Kata tersebut menjadi istilah para ahli usul fikih baru muncul sekitar abad ke-14 Hijriah atau sekitar pertengahan abad ke-20 Masehi. Al-Quran. Satu, pengertian etimologis. Kata Al-Quran merupakan isim masdar dari fi'il madi yang artinya membaca, menelaah, mempelajari, menyampaikan, mengumpulkan, melahirkan, bunting. Kata Al-Qiraah dan Al-Quran, keduanya merupakan istim masdar dari qara'a yang artinya pembacaan atau bacaan. Dua, pengertian terminologis. Istilah ahli kalam Al-Quran adalah sifat yang qadim, yang berhubungan dengan kalimat-kalimat yang hikamiah atau penuh hikmah, yang tersusun dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Istilah ahli usul fikih dan ahli fikih Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang dituliskan di mushaf, yang dinukilkan secara mutawatir dan dipandang sebagai ibadah bagi yang membacanya. Sunnah. Sebagai sumber hukum Islam kedua, memiliki peran yang sangat penting dalam mentransformasikan nilai-nilai Al-Quran untuk dijadikan pedoman kehidupan manusia. Nabi Muhammad SAW memiliki otoritas untuk menjelaskan wahyu yang turun. Perilaku, sikap, dan sifat Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kemasuman Nabi terjaga dari lahir hingga akhir hayatnya. Kata sunnah ditinjau dari segi lughawi, diambil dari bahasa Arab yang berarti adah atau tradisi dan kebiasaan. Selanjutnya, fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama, fungsi sunnah sebagai penguat atau takkid hukum dalam Al-Quran. Dalam fungsinya ini, menurut hemat penulis, sunnah melakukan takkid atau penguat atas hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dengan mempergunakan beberapa cara, diantaranya sebagai berikut. A. Menegaskan kedudukan hukumnya, seperti dengan sebutan wajib, fardu, dan ungkapan yang sejenisnya. B. Memerintahkan segi-segi bahasa yang timbul sebagai efek dari suatu perbuatan yang terlarang. C. Memperingatkan amaliyah secara dawam atau suatu kewajiban dan menampakkan suatu kebencian yang sangat terhadap suatu yang dilarang. D. Menerangkan posisi kewajiban dan larangan dalam syariat Islam. Yang kedua, fungsi sunnah sebagai penjelas dan penjabar apa yang dibawa oleh Al-Quran dalam fungsinya. Yang A. Mengikat makna-makna yang bersifat lepas yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang B. Mengkhususkan ketetapan yang disebutkan secara umum dalam An-Nas Al-Quran. C. Menjelaskan mekanisme pelaksanaan dari ketetapan-ketetapan Al-Quran. Fungsi sunnah sebagai penetap hukum yang belum diatur dalam Al-Quran. Demikianlah pemaparan materi dari kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum dan serta sunnah dan fungsinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.